Sahabatku, pada saat perbincangan kami dengan Bapak Kamarudin Simanjuntak tentang perjalanan karirnya, kami juga sempat berdiskusi tentang permasalahan pelayanan BPJS yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Kebetulan beliau juga adalah salah seorang penasihat hukum dari rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan BPJS. Kan begini, kita kan kerjasama dengan BPJS. Tapi BPJS ini kan kita punya PKS, perjanjian kerjasama, yang ditandatangani secara periodik. Tapi seringkali di tengah jalan ada aturan-aturan yang mereka buat tanpa didiskusikan. Apa ini resmi atau boleh secara hukum? Jadi baru-baru ini sekitar sebulan yang lalu, Ya. saya mendampingi Chief Executive Officer-nya rumah sakit bertemu dengan BPJS. Iya. Mempertanyakan masyarakat yang sakit luar biasa, melampaui rating mereka. Iya. Bagaimana harusnya ini? Apakah ditolak atau bagaimana? Itu baik dokternya maupun kepala BPJS-nya tidak bisa menjawab. Dia bilang akan mempelajari dulu ke pimpinan. Sementara orang ini harus dibayar. Kalau dipelajari lagi habis waktu berapa lama? Itu loh. Maka saya peringatkan, Ya. kehidupan berbangsa ini, terutama kesehatan itu dijamin oleh negara. Itu ada pasalnya dalam Undang-Undang 45. Iya. Jadi Anda kalau tidak mampu jangan di situ. Sebaiknya mundurkan diri. Jadi pengelola BPJS ini begitu. Iya. Karena Anda mengelola BPJS tidak patut menurut saya gitu loh. Anda harusnya mundurkan diri, diberikan kepada yang berhak. Bagaimana rumah sakit klien saya ini mengatasi itu? Maka sementara kemarin dibayar dulu sesuai kamarnya, tapi ratingnya yang meningkat ini sambil dipelajari. Iya, karena begini ya, misalnya terjadilah perjanjian kerjasama sekarang gitu ya, itu kan berlaku satu periode. Ini di tengah jalan bisa jadi terjadi perubahan-perubahan. Pasien yang sakit tidak boleh melebihi 2 kali datang berobat begitu. Apa kira-kira kita bisa menolak orang yang sakit begitu? Atau kita bilang sama mereka, sama pasien ini, kami tidak mau tahu, yang penting hanya 2 kali bisa gitu. Ini bagaimana bangsa ini? Padahal kita tahu ya, bahwa uang yang dipakai untuk berobat itu adalah uang asuransi yang dibayar oleh masyarakat itu sendiri. Iya, harusnya begitu. Jadi mereka itu justru sepertinya tuan, merasa uang sendiri. Jadi suka-suka dia mau bayar atau tidak. Maka saya katakan baiknya Anda mengundurkan diri, karena Anda tidak cakap. Gitu loh. Ya, tidak kapabel ya. Tidak kapabel untuk itu. Saya tunjuk langsung mukanya. Berani Anda mengatakan itu kepada saya, Anda mengundurkan diri. Tidak pantas Anda begitu. Karena itu uang masyarakat. Kalau uang masyarakatnya kurang atau BPJS-nya dari masyarakat kurang, tambahin. Bukan dibatas-batasi. Sakit harus dilayani. Gitu loh. Jadi Anda baiknya mundurkan diri, saya bilang gitu. Maka solusinya mereka komitmen yang sesuai periodenya dibayarkan dulu sambil ditanyakan yang melonjak itu. Sementara melonjak itu kan nggak seluruhnya, Ya. hanya di seputar Jakarta Selatan gitu loh. Jakarta Selatan, BPJS Jakarta Selatan ya. Iya. Dan ini banyak seluruh di Indonesia. Dan mirisnya, orang BPJS ini sekarang seringkali berbicara, kalau Anda tidak mau ikut peraturan yang kami buat, putus hubungan kerjasama. Sementara sekarang semua masyarakat, termasuk si dokter yang menangani pasien itu, sudah masuk di BPJS. Nah, ini kan sangat-sangat sangat-sangat miris ini kalau ada kalimat-kalimat seperti itu begitu ya. Padahal itu duit bukan duit mereka. Itu adalah duit daripada peserta BPJS. Itulah makanya saya bilang mereka mengelola duit masyarakat tapi tidak laksana cakap. duit opung dia. Seperti milik dia gitu loh. Iya. Jadi maunya dia disembah,
maka saya katakan mengundurkan diri. Anda tidak cakap. Iya. Iya. Diberikanlah orang yang cakap di situ, yang peduli kepada rumah sakit. Rumah sakit itu peduli ke masyarakat itu loh. Iya, iya, iya. Klien saya ini profesor dokter, dokter, gelarnya 14. Bisa mengalami begitu. Direkturnya itu pensiunan dari Sudin. Bisa mengalami begitu. Maka saya tegaskan, jangan seperti itu caranya, gitu. Maka mereka berjanji akan segera mempelajari. Kayaknya sudah dibayar karena klien saya nggak komplain lagi gitu. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Ya memang ini suatu hal yang sangat luar biasa. Ini kayaknya menjadi, padahal ini kan tidak termasuk BUMN ya. Iya. Jadi bukan perusahaan asuransi ini. Bukan. Tapi diperlakukan sepertinya ini seperti ada pemodalnya, seperti ada manajemennya yang berusaha sebanyak mungkin mendapatkan laba atau punya saldo besar, kira-kira begitu dia. Iya. Jadi seharusnya BPJS itu adalah hanya perantara, bukan membatasi orang untuk mendapatkan BPJS dan sebagainya, gitu loh. Iya, iya. Bagaimana orang bisa dikatakan hanya 2 kali bayar? Gimana kalau 3 kali dia? Katakanlah tahun ini, awal tahun misalnya kakinya cedera. Iya. Pertengahan tahun demam. Diduga tercemar gitu, tipes gitu apa. Kemudian akhir tahun sakit lagi gitu loh. Masa tidak bisa? Gitu loh. Jadi kemana dia? Gitu. Ya, jadi begitulah sahabat ya. Sekarang juga kita meresahkan atau banyak orang yang agak-agak miris melihat pelaksanaan dari BPJS ini. Jadi kali ini kita mendengarkan apa tanggapan ahli hukum mengenai perjanjian-perjanjian dan pelaksanaan layanan BPJS ini. Bagaimana prosedur asuransinya dan bagaimana cara pembayarannya. Oh, saya lupa kemarin. Iya. Kemarin itu solusinya begini. Untuk sementara waktu diajukan ini penawaran menjadi sekian ratus kamar gitu loh. Oh iya, iya. 2 kali lipat. Jadi itu juga masukan juga kepada masyarakat itu atau dokter, kalau ada peningkatan sementara diajukan sampai 2 kali lipat. 2 kali lipat maksudnya apa itu? Kamarnya misalnya 120. Iya. Ditingkatkan menjadi 240. Oh, gitu. jumlah kamar begitu ya? Iya. Oh, karena kan kalau jumlah kamarnya 120, tidak mungkin BPJS membayar kalau 150 atau 200. Oh. Benar nggak? Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau masyarakat pada sakit datang ke situ, apakah ditolak? Kan tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Nah, maka mereka mengusahakan beberapa kamar, termasuk juga sampai ruang tamunya, termasuk juga kelas VIP-nya jadi 2 orang, yang penting bisa tertangani semua. Iya. Dan memang ini ada rencananya, semua peserta BPJS ini harus dilayani di kelas 3. Nah, ini pun nanti akan panjang lagi ceritanya ini karena iya memang begitu. Karena kemarin itu dilayani di BPJS itu di kelas bisnis atau VIP dibikin jadi kelas 3. Oh begitu. Iya. Jadi sebenarnya rumah sakit itu rugi. Iya, iya. Nah, tapi karena bagaimana supaya ini masyarakat bisa terlayani, ya kelas bisnis jadi kelas ekonomi atau kelas 3 gitu. Iya, iya. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih Bang, masalah itu ya. Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Kamarudin Simanjuntak. Sekarang silahkan Anda beri tanggapan, Anda berikan komentar atau usulan, terutama bagi sahabat-sahabatku yang terlibat langsung di dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan BPJS. Saya Sultan Saragi, Master Klinik Indonesia. Tetap semangat.